Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah Syukur Sumber Sukacita. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pernah ada seorang bapak, saya melihat bapak ini begitu aktif, begitu penuh sukacita dalam melayani gereja. Dia aktif di seksi-seksi, bahkan ada 2 seksi di mana dia menjadi anggota, dan dia sangat giat dan aktif dalam pelayanan untuk umat. Juga di lingkungan dia juga saya lihat juga sangat aktif. Maka saya pun satu kali saya bertanya kepada bapak ini, mengapa bapak begitu aktif dalam pelayanan di gereja? Apa yang membuat bapak begitu bersemangat dalam melayani gereja? Dan bapak ini pun berkata kepada saya, Romo, saya menyadari bahwa Allah itu begitu baik, bahwa Allah itu begitu mencintai saya. Allah sudah banyak memberikan saya segala sesuatu yang baik, melimpahi saya dengan banyak rahmat yang baik, dan juga sangat memberkati hidup saya. Saya dikaruniai seorang istri yang penuh pengertian, yang sangat baik kepada saya dan sangat mendukung pekerjaan saya. Juga anak-anak yang berbakti kepada saya dan istri saya sebagai orang tuanya, dan mereka sekarang tiga-tiganya sudah menjadi orang dan cukup berhasil dalam kehidupannya. Dan begitu banyak rahmat lain yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Maka sebagai ungkapan syukur, Romo, inilah sekarang ketika anak-anak sudah besar, sudah dewasa, bahkan sudah berkeluarga, tanggungan hidup saya sudah banyak berkurang, maka saya persembahkan hidup saya untuk melayani gereja. Bahkan kalau boleh sampai saya mati, saya akan banyak melayani gereja. Saya akan banyak melayani Tuhan yang sudah begitu baik terhadap diri saya. Hanya itu saja, Romo, motivasi saya dalam melayani Tuhan melalui gereja. Saya hanya ingin mensyukuri, saya hanya ingin bersyukur atas segala rahmat Tuhan yang telah diberikan dalam hidup saya. Tidak ada yang lain. Ini sungguh sangat mengharukan saya, sungguh sangat mengagumkan bagi saya bahwa seseorang penuh semangat, penuh sukacita melayani Tuhan karena untuk mensyukuri segala rahmat Tuhan yang telah diberikan. Namun sebaliknya saya juga sering melihat banyak umat yang enggan untuk melayani Tuhan di dalam gereja, karena merasa bahwa pelayanan melayani sesama melalui gereja itu adalah beban dalam kehidupan. Jadi macam-macam alasan ketika diajak untuk melayani, alasannya nanti waktu saya untuk mengurusi bisnis saya akan banyak berkurang, nanti saya akan lebih banyak meninggalkan rumah untuk melayani orang lain, dan lain sebagainya. Intinya alasan-alasan yang sangat egois, alasan-alasan yang sangat egosentris, yang hanya berpusat kepada diri sendiri, dan menganggap pelayanan itu adalah beban dalam kehidupan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19
yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, yang 9 adalah orang Yahudi, yang 1 suku dengan Tuhan Yesus, dan yang seorang lagi adalah seorang Samaria. Ya. Orang Samaria itu ya berbeda dengan orang Yahudi. Ya. Sukunya berbeda, agamanya juga berbeda. Tetapi justru orang Samaria, ya satu orang Samaria inilah yang membuat Tuhan Yesus sungguh sangat berbahagia, yang membuat Tuhan Yesus sangat tersentuh. Ya. Mengapa? Karena dari 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus ini, justru 9 orang Yahudi yang satu suku dengan Tuhan Yesus ini tidak pernah kembali lagi, ya. Tidak pernah datang lagi. Tetapi orang Samaria yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, hanya dia yang kembali, ya. Hanya dia seorang diri yang kembali, dan dia adalah seorang Samaria yang suku dan agamanya berbeda dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sangat tersentuh atas sikap dari orang Samaria ini. Mengapa orang Samaria ini kembali kepada Tuhan Yesus? Karena hatinya diliputi oleh rasa syukur yang luar biasa. Bagi 9 orang Yahudi yang mengalami kesembuhan, rupanya mereka menganggap mujizat yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Ya. Maka mereka pun tidak bersyukur, ya, tidak mensyukuri rahmat yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus itu. Ya. Padahal itu adalah rahmat yang luar biasa. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari harus mengetahui bahwa di zaman Tuhan Yesus, penyakit kusta itu adalah penyakit yang sangat memalukan, ya. Penyakit yang membuat orang menderita, bukan hanya secara fisik, ya, bukan hanya secara fisiologis, karena sakit kusta itu menyakitkan, bahkan sangat mengerikan, ya, sebagai penderitaan fisik, ya. Mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudari juga tahu, ya, orang sakit kusta itu kalau sudah parah itu jari-jarinya, ya, anggota-anggota tubuhnya bisa terlepas, ya. Ya, kalau bahasa Jawa itu bisa merotoli, ya, atau bisa mereteli, ya. Jadi bisa lepas dengan sendirinya. Itu kok. Dan dari hari ke hari maka ya lama-lama anggota tubuhnya akan habis, ya, karena tiap hari ada yang terlepas. Mengerikan sekali penyakit kusta ini. Itu penderitaan secara fisiologis. Ada juga penyakit kusta ini juga mendatangkan penderitaan secara sosiologis. Artinya apa? Orang pasti akan mengucilkan, ya. Orang pasti akan membuang orang yang sakit kusta. Mengapa? Karena memang penyakit kusta ini sangat menular, ya, dan menularnya itu sangat cepat. Jadi maka orang yang sakit kusta di zaman Yesus biasanya akan disuruh pergi, ya, untuk tinggal di hutan, ya, jauh dari pemukiman manusia yang sehat, supaya tidak menularkan penyakit kustanya. Jadi secara sosiologis itu sangat membuat orang menderita. Juga secara psikologis, ya, di zaman Yesus itu ada anggapan bahwa orang yang sakit kusta itu berarti dikutuk oleh Tuhan, berarti dibenci oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan, dan Tuhan tidak berkenan kepada orang itu, ya, makanya diberi sakit kusta yang sangat mengerikan. Jadi secara fisiologis, secara sosiologis, secara psikologis itu mereka sangat terbebani dan menderita. Maka kalau penyakit kusta ini boleh sembuh, sesungguhnya itu adalah karunia yang luar biasa dari Tuhan, ya, mujizat yang luar biasa.
Tapi kita lihat ya 9 orang Yahudi itu tidak pernah kembali ya untuk mengucapkan terima kasih dan bersyukur atas kasih karunia Tuhan, tidak pernah kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Tetapi satu orang Samaria datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk berterima kasih dan memuliakan nama Tuhan. Mengapa ia kembali? Karena hatinya diliputi oleh rasa syukur yang meluap-luap, rasa syukur yang begitu mendalam. Dan rasa syukur inilah yang akhirnya membuat orang Samaria ini bersukacita, bergembira, dan mengalami damai sejahtera yang meluap-luap dari dalam hatinya. Maka syukur itu sesungguhnya adalah sumber dari sukacita. Syukur adalah awal dari sukacita yang boleh kita rasakan dalam kehidupan ini. Seorang kudus Karmel, Santa Teresa Lisieux atau Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, pernah berkata bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang mampu bersyukur. Sebaliknya, orang yang tidak mampu bersyukur dalam hidup ini, pasti dia tidak akan pernah mengalami kebahagiaan dalam hidupnya. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita melihat diri kita masing-masing, kita mengevaluasi diri kita masing-masing, kita lihat bahwa sesungguhnya ada begitu banyak karya-karya yang luar biasa yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Begitu banyak rahmat, begitu banyak kasih karunia yang sudah Tuhan tunjukkan dan berikan kepada kita. Maka mari kita belajar untuk bersyukur, ya. Mari kita syukuri semua kasih karunia, semua rahmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dan semoga dengan rasa syukur yang meluap-luap, maka hati kita pun akan dipenuhi oleh perasaan sukacita, perasaan gembira, perasaan bahagia dan damai sejahtera yang meluap-luap dan tidak pernah berkesudahan. Mari kita syukuri segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kita, dan semoga hidup kita pun diliputi oleh sukacita. Tuhan memberkati.